Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan, yang mana dengan taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka semua niatan baik hamba pun terlaksana. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Jalla Jalaluh menjadikan sebuah rumah tangga adalah salah satu hal yang akan menjadikan umat yang ada di muka bumi ini menjadi umat-umat yang terbaik. Sehingga seorang suami dia harus berusaha menjadi yang terbaik di keluarganya. Begitu juga dengan seorang istri, dia harus berbenah diri dan membantu suaminya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga ia dengan suaminya dan dengan keluarganya, anak-anaknya dan yang lainnya, dia mendapatkan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Jalla Jalaluh. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi ada di sana jemaah bahwasanya untuk mencari keridhaan Allah Jalla Jalaluh itu butuh usaha dan butuh perubahan antara seorang suami dengan istri, dan dia harus berbenah diri dan hendaknya dia memperhatikan beberapa hal yang dia harus menjadi catatan terbaik baginya sehingga dia akan mendapatkan rumah tangga yang baik pula. Maka ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd dalam kitabnya Min Akhta'il Azwaj. Di antara catatan yang perlu diperhatikan oleh suami atau az-zaujat, atau yang perlu diperhatikan oleh istri, dan diterjemahkan pula dengan judul Rapor Merah Suami Istri. Dan kita telah menyebutkan di antara hal yang ketika seorang suami yang dia harus memiliki catatan dengan hal tersebut, atau di antara kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami ketika dia sudah mulai menikah dengan seorang wanita, maka berkuranglah baktinya kepada orang tuanya. Maka seorang suami tersebut harus berusaha terus berbakti kepada orang tuanya, karena seorang suami ketika dia sudah menikah dengan wanita, kebaktiannya nggak boleh kurang. Beda dengan seorang wanita ketika dia menikah dengan seorang perempuan, seorang wanita ketika dia menikah dengan seorang laki-laki, maka kebaktiannya itu berpindah kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya lagi. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan seorang perempuan? Beliau mengatakan, "Aina anti minhu?" Maka lihatlah bagaimana kondisi engkau dengan suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki, karena suami itu adalah surga dan nerakamu. Maka kebaktian ketika seorang istri dia menikah dengan seorang laki-laki, kebaktian tersebut berpindah kepada suaminya.
Adapun seorang suami, maka kebaktiannya kepada orang tuanya akan terus berlanjut sampai dia meninggal dunia. Maka ketika seorang suami atau seorang laki-laki ini menikah dengan seorang perempuan, terkadang akan membuat baktinya kepada istrinya itu berkurang. Dan itu yang terjadi terhadap kita jemaah. Kita sering memberikan apa yang diinginkan oleh istri kita, tapi terkadang kita lupa dengan memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Misalnya ketika kita pergi bekerja, kemudian sepulang kita kerja tersebut, orang yang paling pertama yang kita hubungi adalah istri kita. Jarang kita menghubungi orang tua kita. Kadang kita juga ketika orang tua kita ini meminta uang belanja kepada kita, itu tidak lebih mudah seperti seorang istri meminta uang belanja kepada kita. Maka ini yang perlu diperhatikan. Kemudian dia berusaha kembali untuk berbuat bakti kepada orang tuanya. Dan di antara hal yang harus dilakukan oleh seorang suami yang dia sudah mulai berkurang ketaatannya kepada kedua orang tuanya setelah dia menikah, yang pertama ad-du'a. Hendaknya dia senantiasa berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, kata beliau di sini adalah al-hadru min ayyi tasarrufin. Dia harus berhati-hati dari semua perilaku yas'urul walidaini yang membuat kedua orang tua tersebut bi anna ibnahuma qad tagayyara, yang mana ini udah mulai kelihatan anaknya ini sudah mulai berubah. Perhatiannya yang dia sebelum menikah full kepada orang tuanya, setelah dia sudah mulai menikah sudah mulai banyak berkurang. Maka ini harus berhati-hati dengan hal tersebut. Kemudian beliau menyebutkan yang ketiga yang hendaknya seorang muslimin, yang hendaknya seorang laki-laki atau seorang suami ketika dia sudah menikah dengan seorang perempuan, yang dia butuhkan untuk menjaga dirinya supaya tidak berkurang baktinya kepada orang tuanya, apa itu? Disebutkan yang ketiga adalah aziyadatul birri lil walidaini. Dia harus berusaha memberikan yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Maka menikah itu tidak mengurangi kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita, jemaah. Jangan sampai kita menikah dengan seorang perempuan ternyata membuat kita semakin berkurang berbuat bakti kepada orang tua kita lah. Maka kita disebutkan di sini oleh Syekh yaitu Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Beliau mengatakan di antara cara membuat kita supaya kembali berbuat bakti kepada orang tua, maka tambahkan lagi kebaktian kita kepada mereka. Sama saja yang kita berikan, mau dia materi atau yang lainnya. Dia mau materi yang diberikan ataupun moral yang dia berikan. Seperti mungkin memberikan hadiah, kemudian waziyarat, berkunjung ke orang tuanya, kemudian dia terus menjalin tali silaturahmi dengan orang tuanya, jemaah. Maka ini dia harus tingkatkan. Walaupun dia sudah menikah, maka untuk menambah kebaktiannya kepada orang tuanya ini tidak berkurang. Dia sering mendatangi orang tuanya, berkunjung dengan kepada orang tuanya, kemudian dia menyambung tali silaturahmi karena dia mengetahui bahwasanya salah satu sebab orang itu dimasukkan ke dalam surga adalah menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai kita lupa dengan orang tua kita. Mungkin kita akan jarang bertemu dengan orang tua kita, tetapi jangan hal tersebut membuat kita tidak pernah menghubungi mereka ataupun memberikan mereka hadiah. Maka ini pun akan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang akan menyebabkan kedurhakaan seorang laki-laki setelah dia menikah dengan seorang perempuan dan dia lupa kepada orang tuanya. Maka seorang suami atau seorang laki-laki yang dia sudah menikah dengan seorang perempuan, dia harus menambah porsi dalam berbuat bakti kepada orang tuanya, dan dia terus menjalin hubungan secara terus-menerus, menjalin ikatan tali silaturahminya dengan orang tuanya. Jangan sampai dia melupakan orang tuanya ketika dia masih tinggal bersama orang tuanya ataupun ketika dia sudah tinggal sendirian jauh dari orang tuanya. Maka menyambung tali silaturahmi kepada orang tua itu hukumnya adalah wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dengan para sahabat, kemudian beliau mengatakan, "Wahai para sahabatku, maukah kalian aku kabarkan ada beberapa amalan yang ketika kalian amalkan kalian dijamin masuk surga?"
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afsus salam bainakum, kalian tebarkan salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, kasih orang makan, wasilul arham, sambung tali silaturahmi kalian. Dan orang yang paling dekat rahim kita adalah orang tua kita, ibu kita, bapak kita, jemaah. Jangan sampai kita memutus tali silaturahmi kepada mereka, walaupun mungkin mereka tidak sebaik yang kita ketahui, jemaah. Bahkan jemaah, berbakti kepada orang tua itu bukan karena mereka berbuat baik kepada kita. Terkadang ada di antara kita nih, ketika orang tua kita merawat kita dari kecil, kita berbuat bakti sama mereka. Tapi ada orang-orang yang dia dibuang oleh orang tuanya, yang dia titip di pantai asuhan, yang dia taruh dititip di tetangga misalnya, kemudian ditinggalkan oleh orang tuanya, membuat dia tidak mau berbuat bakti kepada orang tuanya. La, jemaah, itu tidak boleh. Bahkan itu adalah di antara keharaman. Orang berbuat bakti kepada orang tua itu bukan karena mereka berbuat baik kepada kita, jemaah. La, bukan karena dia memberikan duit kepada kita, lah. Maka lihatlah seorang pemuda yang dia membawa ibunya yang gila untuk berperiksa kepada dokter tersebut. Ada dokter disebutkan, orang tua ini datang membawa ibunya untuk periksa dokter, jemaah. Kemudian dikatakan orang tuanya ini gila. Kemudian ditanya oleh dokter itu, siapa ini? Ini adalah ibuku. Bagaimana engkau bisa lahir dari dia? Dan dia bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Maka disebutkan bahwasanya kakeknya ini menikahkan ibunya dengan seorang laki-laki, kemudian dia hamil oleh suaminya tersebut, kemudian setelah 10 bulan dia diceraikan. Dan dia yang ada di dalam perut itu adalah laki-laki tersebut. Kemudian ditanya oleh dokter tersebut, kenapa engkau berbuat bakti padahal orang ini dia tidak mengenal engkau? Padahal orang ini, perempuan tersebut, dia tidak tahu bahwasanya engkau adalah anaknya. Maka lihat apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut. Beliau mengatakan, iya, orang tua ini tidak tahu aku adalah anaknya, tetapi Allahu Rabbul Alamin itu tahu bahwasanya aku adalah anaknya, dan aku harus berbuat bakti kepada dia. Dan bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan oleh Ibnu Umar, ketika ada orang yang menggendong kedua orang tuanya, yang dia melakukan haji, dia tawaf, selesai hajinya, kemudian dia bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, ataraini qad jazaitu, wa Ibnu Umar, engkau sudah tahu aku sudah berbuat bakti atau sudah cukupkah aku berbuat bakti kepada orang tuaku? Aku sudah menggendongnya lebih daripada dia menggendongku. Maka lihat apa kata Ibnu Umar, la wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha, engkau belum berbuat baik kepada dia, walaupun hanya sekali hentakan ketika melahirkan engkau, itu belum bisa kita bayar, jemaah. Maka kebaktian kepada orang tua itu bukan karena mereka berbuat baik kepada kita, la, jemaah, tetapi yang merintahkan kita berbuat bakti adalah Allahu Rabbul Alamin. Maka tidak ada celah bagi seorang anak untuk berbuat durhaka kepada orang tuanya. Maka di sana ada seorang istri. Seorang istri ini harus mendukung suaminya berbuat bakti kepada orang tuanya, bukan malah iri, bukan malah tidak menunjukkan rasa baiknya atau baktinya kepada mertuanya. Lah, jemaah, kita seorang istri harus membantu suami kita berbuat bakti kepada orang tuanya. Karena bagaimana kita bisa masukin surga yang disiapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami itu adalah surga bagi istri, bahkan jadi neraka bagi istri. Padahal suami kita tidak berbuat bakti kepada orang tuanya, maka jelas seorang istri itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allahu Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang laki-laki yang dia sudah menikah dengan seorang perempuan, dia harus tambah nih porsi berbuat baktinya kepada orang tuanya. Tetapi dia tidak boleh memaksakan diri untuk berbuat sesuatu yang dia tidak bisa lakukan hal tersebut. Karena biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang kita tidak mampu, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apa yang terjadi? Ternyata suatu ketika kita nggak mampu lagi mengerjakan hal tersebut. Biasanya kita memberikan orang tua mungkin belanja 500 tiap bulan. Kemudian tiba-tiba kita kirimkan 5 juta. Terus 5 juta. Kita maksakan diri kita misalnya. Padahal gaji kita mungkin pas-pasan sampai segitu, jemaah.
Tiba-tiba suatu hari nggak bisa kita berikan hal tersebut, bisa membuat prasangka-prasangka atau sesuatu yang negatif dan bisa menyeret pada resiko yang lebih bahaya atau yang paling pahit. Mungkin orang tua kita mengatakan seperti ini dan seperti itu. Karena memang terkadang orang tua itu seperti demikian jemaah. Kemudian yang berikutnya yang harus diusahakan oleh seorang laki-laki, ketika dia sudah menikah dengan seorang perempuan yang membuat dia supaya tidak berkurang baktinya kepada orang tuanya tersebut, maka hendaknya laki-laki itu tinggal di rumah secara terpisah. Tinggal di rumah secara terpisah. Ini kalau memang dia mampu. Karena kadang-kadang kalau ada sedikit masalah dengan menantunya itu akan bergesek. Akan sedikit ada masalah dan dibesar-besarkan. Bahkan tidak jarang kita melihat ada seorang ibu atau seorang bapak ketika dia ada masalah dengan menantunya, dia memerintahkan anaknya untuk menceraikan perempuan tersebut. Dia memerintahkan untuk menceraikan apa? Istrinya atau istri dari anaknya tersebut. Maka tidak boleh bagi seorang anak meninggalkan kedua orang tuanya untuk tinggal sendiri di sebuah rumah. Ini hukum asalnya, tetap dia di rumah tersebut. Dia tidak boleh meninggalkan orang tuanya dari rumah tersebut dalam keadaan keduanya tidak mampu melakukan aktivitas atau rutinitas. Dia nggak bisa, sudah tua dia. Maka seorang laki-laki ini nggak boleh jauh dari orang tuanya. Dia harus berusaha dekat dengan orang tuanya, apalagi dia sudah tua jemaah. Maka silakan antum berebut dan berusaha untuk mengasuh orang tua tersebut atau menjaga orang tua tersebut. Maka lihat bagaimana kisah seorang kakak yang dia memiliki dua saudara, yang dia ingin mengambil atau ingin mengasuh orang tuanya. Dia mengatakan kepada adik-adiknya, dan dia tahu Masya Allah menjaga, mendidik atau dia mengasuh, merawat orang tuanya memiliki pahala yang sangat besar. Maka dia pun mengatakan kepada adik-adiknya jemaah, apa katanya? Siapa yang merawat ibu, maka dia nggak boleh dapat warisan. Dia mengatakan kepada adik-adiknya seperti itu. Karena dia ingin nih ibu ini datang ke rumahnya dan dia merawat ibunya. Dia tidak peduli dengan harta, dengan warisan yang dimiliki oleh orang tuanya, tetapi dia berbahagia bahwasanya surga itu dibawa masuk ke dalam rumahnya. Dia nggak peduli dengan warisan. Tapi kalau sekarang kita beda jemaah. Kita lebih mementingkan warisan. Nanti ibu belakangan. Dan betapa banyak kita lihat kejadian jemaah ya Allah, orang tuanya itu digeser, dipindah di tempat yang terpencil, dibuatkan rumah yang sempit, kemudian dicaci maki, dihina, bahkan masih diproses untuk masalah warisan dan yang lainnya. Apakah kita tidak pernah sadar bahwasanya mereka berjuang sampai kita besar, bahkan sampai kita berkeluarga dan yang lainnya. Kemudian adapun jika kedua orang tua itu masih mampu beraktivitas secara normal, dan di dalam rumah itu juga terdapat banyak saudara. Nih ada kakaknya, ada adiknya misalnya masih tinggal serumah dengan orang tuanya, maka yang lebih baik bagi seorang anak itu tinggal sendirian. Dia bawa istrinya, dia bawa anaknya, dia cari rumah yang lain selain dari rumah orang tuanya. Karena yang kita katakan demi kebaikan kedua orang tua dan juga demi kebaikan sang istri. Karena kita sebutkan terkadang ada terjadi gesekan dengan apa? Dengan menantunya, kemudian terjadi masalah. Masalahnya sebenarnya sepele saja. Mungkin di antara ibu-ibu misalnya yang dia bergadang pada malam harinya, kemudian tertidur setelah subuh. Kadang-kadang nih orang tua itu kayak seperti itu. Melihat kebaikan anak itu, dan dia tahu hadis Nabi SAW mengatakan sesungguhnya umatku ini diberkahi pada pagi hari. Diberkahi pada pagi hari. Ternyata istri kita itu mungkin karena saking capeknya malam hari, yang dia bergadang, yang dia menyusui anak kita, kemudian tertidur setelah subuh. Akhirnya apa kata ibu kita atau mertuanya? Ini menantu nggak benar, ini pagi-pagi tidur lagi. Dia nggak tahu bagaimana bergadangnya tadi malam tersebut, capek dan ngantuknya. Nah, mulai dari hal tersebut kegesek sedikit, kemudian dia mengadu kepada kita, menyebutkan yang aneh-aneh dan yang lainnya, nanti dikhawatirkan akan terjadi masalah yang besar. Maka kalau orang tua kita ini sehat, dia bisa beraktivitas normal, usahakan cari rumah yang lain bersendirian dari orang tua, yaitu as-sukna atau as-sakanu fi baitin munfaridin. Bertempat tinggal atau tinggal di rumah secara terpisah. Dan ini untuk
memaksimalkan kebaktian kepada orang tua jemaah. Memaksimalkan kebaktian kepada kedua orang tua ketika ada terjadi masalah, kita tidak melibatkan mereka dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang hendaknya seorang laki-laki ketika dia sudah menikah dan dia terasa berkurang berbuat baktinya kepada kedua orang tuanya, hendaknya dia ib'adul walidaini qadral mastata'i anil muskilati zaujiyah. Dia harus berusaha semampunya untuk menjauhkan masalah keluarganya supaya orang tuanya ini nggak ikut campur. Karena orang tua ini luar biasa jemaah. Antum ngeridit motor yang biasanya antum nggak pernah ngeridit motor, dengar kabar orang tua itu stres. Anak-anakku ngeridit motor, dari mana dia bayar kredit motor tersebut? Kasihan dia dan seterusnya jemaah. Dengar kita ada utang, orang tua itu stres jemaah. Jemaah. Itu terjadi sama orang tua ana jemaah. Ana nggak ngasih tahu ada, padahal ngutang itu sama kakak. Ngutang sama kakak yang kakak itu bilang, kapan-kapan lah bayar. Kakak kandungannya jemaah. Tetapi didengar oleh ibu itu khawatirnya luar biasa dan dia pusing. Anak pusing mikirin kok ngutang gitu. Dikatakan seperti itu. Hanya sekedar hal tersebut itu membuat orang atau orang tua kita pusing. Ingin ikut menyelesaikan masalah kita. Maka bagaimana dengan masalah rumah tangga yang kadang-kadang kita nggak akur sama istri kita. Kadang-kadang seorang istri juga cekcok sama suaminya. Apalagi kalau didengar oleh orang tua lagi. Maka di antara faedah tinggal berpisah dengan atau terpisah dengan orang tua. Kemudian ketika kita ada masalah sudah nggak perlu kita sangkut pautkan orang tua kalau kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Maka beliau mengatakan ketika sebuah rumah tangga digoncang oleh konflik, hendaknya seorang suami berusaha untuk menghadapinya dengan jiwa yang tenang. Dan seorang suami harus seperti itu. Jangan ada masalah sedikit, jangan ada isu-isu sedikit sama istrinya kemudian dia emosi. Seorang suami itu harus menahan hal tersebut. Kemudian dia berusaha untuk semaksimal mungkin menyelesaikan masalah dan tidak melibatkan orang tuanya dan tidak mengetahui atau supaya mereka tidak mengetahui hal tersebut, karena konflik itu bisa membuat orang tua menjadi susah. Yang seperti itu yang kita katakan tadi, hanya sekedar ngeredit sepeda motor, kadang-kadang mereka pun ikut pusing memikirkan hal tersebut. Maka kita usahakan semua masalah kita ini kita jauhi dari orang tua, kecuali jika konflik yang tengah dihadapi ini mengharuskan atau menghendaki yang demikian, harus ada penengah dari kedua orang tua. Apalagi orang tua kita ini Masya Allah dia bijak, sering menasihati kita berdua, maka kita butuh nasihat mereka. Karena mereka itu lebih berpengalaman dalam berumah tangga daripada kita. Maka kita datang, kita hadirkan orang tua, kita minta solusi beliau, atau mungkin ada ide-ide cemerlang yang harus atau yang diberikan oleh beliau, baik masalah rumah tangga kita atau yang lainnya yang berkaitan tentang kehidupan suami istri. Maka ini tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang hendaknya seorang laki-laki ketika dia telah menikah dengan seorang perempuan, kemudian membuat dia mulai berkurang ketaatannya kepada kedua orang tua, maka hendaknya dia al-hirsu ala taufiqi bainal walidaini waz-zaujah. Maka dia berusaha menciptakan atau bersemangat menciptakan keharmonisan antara siapa? Antara kedua orang tua dan istri. Ini suami ini harus menjadi pemberi keharmonisan, menjadi penengah. Kalau memang ada masalah antara orang tuanya dengan istrinya, bagaimana caranya supaya dia ini bisa mengembalikan keharmonisan tersebut? Tidak mengempor-ngempori. Kadang-kadang ada kita yang terhasut dengan orang tua jemaah. Karena mungkin orang tua kita nih, ya nggak semua orang tua kita benar juga jemaah. Nah, mungkin ada yang paham agama, ada yang nggak paham agama. Dia melihat mungkin istri kita, Masya Allah rajin ibadah, kemudian menutup auratnya. Kadang-kadang ada orang tua nggak demen lihat istri seperti itu. Kenapa kok dia pakai tutup mata? Kenapa dia pakai kaos kaki? Kenapa dia pakai jilbab besar keluar dari rumahnya? Orang-orang nggak tahu siapa dia. Seperti itu kadang-kadang. Akhirnya ya jangan sampai terhasut kita dengan hal tersebut. Naam, orang tua itu wajib kita taati,
Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada sang pencipta, jemaah. Maka seorang suami ini dia harus bersemangat untuk menciptakan keharmonisan antara istrinya dan kedua orang tuanya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluhu, yang berikutnya, di antara kesalahan seorang suami yang dia lakukan, yang pertama kita sebutkan kurang baktinya kepada orang tuanya setelah dia menikah. Kemudian yang kedua itu kurang bersemangat menciptakan keharmonisan antara orang tuanya dan istrinya. Kalau kita sebutkan yang tadi itu cara-caranya supaya dia bakti kepada orang tuanya, dia menciptakan keharmonisan. Tapi sekarang di antara kesalahan seorang suami itu adalah dia kurang bersemangat untuk menciptakan keharmonisan antara istri dan kedua orang tuanya. Dan ini ada di antara kesalahan para suami yang dia ketika melihat ketidakcocokan antara sang istri dan kedua orang tuanya, maka dia tidak berusaha memperbaiki keadaan. Ada masalah sedikit orang tuanya dengan istri, ini biarin aja. Marah-marahan seperti itu dan yang lainnya, tidak menjadi penengah, kemudian tidak membuat kedua belah pihak itu menjadi lebih harmonis, dan tidak berusaha menyatukan kedua belah pihak tersebut antara orang tuanya dan istrinya. Bahkan terkadang jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluhu, ada sang suami melakukan hal-hal yang bisa mengobarkan permusuhan, kayak ngompor-ngomporin jemaah. Kadang ada suami yang gak jelas seperti itu jemaah. Maka cari suami itu harus hati-hati kaum muslimah. Cari suami itu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allahu Jalla Jalaluhu, yang bisa mendidik kita menjadi yang terbaik dan bisa taat kepada dia. Maka jangan sampai mencari laki-laki yang dia akan membuat rumah tangga itu hancur, bahkan akan membuat antara mertua kita kaum muslimat dan antara kaum muslimat itu menjadi bermusuhan dan yang lainnya. Bahkan dia membuat hati semakin lari menjauh. Kemudian terkadang pula ada seorang suami ini berusaha keras untuk menampakkan kemesraan dengan sang istri di hadapan orang tuanya. Hati-hati, ini juga bahaya juga jemaah. Terutama kepada sang ibu. Sang ibu itu Masya Allah, ketika seorang laki-laki itu menikah dengan seorang perempuan, ibu itu paling cemburu jemaah. Cemburu anaknya yang dia didik, laki-lakinya yang dia didik nih sampai besar dan dia sukses didoakan oleh orang tuanya itu, sekarang diambil oleh wanita yang tidak pernah ngasihkan dia makan. Seorang wanita yang dia tidak pernah kenal perangainya. Kemudian kita bermesar-mesar di hadapan orang tua kita itu, maka hal tersebut kadang dengan hal tersebut akan membuat apa? Akan membuat orang tua kita itu akan menjadi iri dan akan membuat dia terjadi atau ada ucapan-ucapan yang tidak baik kepada istrinya dan yang lainnya. Maka begitu juga jemaah, terkadang orang tua sang suami atau salah satu dari mereka ini memiliki perang yang keras sehingga tidak ada seorang pun manusia yang senang dengan kedua orang tuanya. Kadang orang tua kita ini jemaah ya macam-macam lah peringainya, mertua kita juga. Maka tidak semuanya ketika kita bermesraan di depannya itu adalah baik. Kadang dia cemburu, kadang dia mencari kesalahan-kesalahan kita dan yang lainnya. Maka terkadang kedua orang tua terus mendesak anaknya untuk menceraikan istrinya. Padahal ketika itu sang istri sendiri tidak melakukan perbuatan yang telah dituduh. Ini kadang ada kedua orang tua itu atau mertua kita nih kaum muslimat itu kadang kalau enggak senang sama kita ini mencari permasalahan kemudian menuduh kita. Maka sang suami itu jangan mudah terhanyut dengan hal tersebut. Maka Allahu Jalla Jalaluhu mengabarkan kepada kita kalau ada kabar cerita yang kita tidak lihat langsung dengan mata kepala kita, fatabayyanu, hendaknya dia mencari kejelasan, hendaknya dia juga mencari apakah ini benar, apakah ini memang terjadi, dan tidak hanya mendengar dari sebelah pihak. Maka ada orang tua juga terkadang dia melihat istrinya sering belanja, akhirnya dia mengatakan istrimu itu boros, padahal suami itu nggak pernah ngasihkan istrinya duit. Gak pernah ngasihkan istrinya duit lebih. Ya sudah, uang belanja selama 1 bulan 1 juta selesai. Itu pun untuk kebutuhan, bahkan mungkin gak cukup. Ternyata dia mungkin ada dikasihkan uang sama orang tuanya, dia pakai belanja.
Kadang nih mertua ini sering melirik sesuatu yang aneh-aneh dari menantuannya. Dilihat belanja, beli baju. Kok bajunya sekarang baru nih, kita belum beli baju, mulai ngelirik. Istrimu itu sudah mulai boros. Padahal sang suami nggak ngasihkan duit belanja lebih. Tapi naik juga emosinya. Mengatakan, engkau ini kok boros sekali. Membantah juga nggak boleh istri tersebut dan yang lain-lainnya cuma. Maka ini ya memang seorang istri itu harus bersabar dengan mertua jemaah. Harus bersabar. Dan seorang suami juga harus melihat keadaan apakah benar hal tersebut terjadi, maka silahkan dinasihatin dengan yang bagus. Kemudian dia harus fatabayyanu, mencari apakah hal demikian itu memang terjadi atau tidak. Maka jika demikian, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami dalam kondisi semacam ini? Apakah dia membelenggu tangannya tanpa melakukan apa-apa? Dia lihat aja apa yang terjadi di antara keluarganya, antara orang tuanya dengan istrinya? Ataukah dia harus membenarkan semua ucapan yang dikatakan oleh orang tuanya berkaitan tentang istrinya? Ataukah ia harus berbuat tidak baik kepada orang tuanya, kemudian dia membentaknya? Atau mungkin menilai pendapat keduanya itu adalah pendapat yang bodoh? Ia harus membantah kedua orang tuanya dengan cara kasar dan tidak sopan. Apakah itu yang harus dilakukan oleh suami? Maka kita katakan jelas itu tidak boleh. Bukan seperti itu yang harus ia lakukan. Namun yang harus dia lakukan adalah dia bersungguh-sungguh memperbaiki antara keluarganya yang berselisih dan menyatukan di antara mereka. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, seorang suami ini memang dia harus netral ketika ada masalah di antara orang tuanya dengan istri. Dia harus bakti kepada orang tuanya dan dia juga harus berbuat baik kepada istrinya. Ketika dia ada masalah, maka dia harus bijak menyelesaikan hal tersebut. Tidak hanya sekedar mendengar dari orang tuanya saja, tapi dia harus tabayyun dan mendengar juga pendapat dari istrinya, sehingga dia bisa untuk mendamaikan antara orang tuanya dengan istrinya, dan dia akan mendapatkan ketenangan dan dia bisa menutup semua celah yang mana syaitan itu akan mengganggu di antara hubungan tersebut. Dan dia juga memiliki kewajiban dan hak untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang tuanya dan yang lainnya, dan juga akan menjatuhkan dirinya ke dalam kesamaran serta keraguan. Maka dia harus bijak. Dia harus bijak menyelesaikan masalah antara orang tuanya dan juga antara istrinya kalau memang ada masalah. Maka dari sinilah akan tampak hikmah seorang insan pada kemampuannya untuk memberikan hak setiap orang yang memang berhak memiliki hak tersebut, tanpa menimpakan kezaliman antara satu orang dengan yang lainnya. Karena syariat Islam datang dengan membawa hukum-hukum yang bisa menyeimbangkan antara pekerjaan yang begitu banyak jumlahnya jemaah. Baik dia motifnya yang berbeda-beda dan ada perselisihan yang bermacam-macam. Maka oleh karena itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kedua orang tua memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Sang istri pun memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Dan tidak ada pertentangan antara hak-hak tersebut. Seorang yang berakal dan bijaksana akan mampu memberikan hak setiap orang yang memiliki hak untuk menerimanya. Maka seorang suami itu harus belajar jemaah. Maka jangan sampai antum hanya sekedar duduk di majlis taklim sebelum menikah. Setelah antum menikah tidak mau belajar lagi. Lah jemaah. Rumah tangga itu butuh solusi. Dan solusinya adalah Allahu Jalla Jalaluhu dan Rasulnya. Dan telah diajarkan oleh Nabi SAW. Antum kira Rasulullah SAW tidak ada masalah di dalam rumah tangganya? Ada jemaah. Rasulullah SAW ada masalah di antara rumah tangganya. Bagaimana dua orang istri ini bertengkar jemaah saking cemburunya. Bahkan apa yang terjadi? Saling membaluri mukanya dengan bubur jemaah. Tapi Rasulullah SAW tidak membela salah satu dari keduanya jemaah. Tapi kalau ada yang rusak di antara barang-barang keduanya harus ganti. Aisyah ini membaluri mulut disebutkan siapa? Sofiyah jemaah atau yang lainnya. Kemudian memecahkan piring yang ada di tangannya. Kemudian disuruh ganti oleh Rasulullah SAW. Ganti. Itu harus diganti karena bukan hak milik kita. Maka diganti. Adapun permasalahan yang tadi dibiarkan ya sudah kemudian diselesaikan oleh Rasulullah SAW.
maka banyak sekali persoalan masyarakat dan konflik rumah tangga yang terjadi jemaah. Baik sebab terganggunya keseimbangan itu di antara perkara yang bisa menolong seorang suami untuk menciptakan suasana supaya terjadinya keharmonisan antara kedua orang tua dengan istri, maka disebutkan oleh beliau di antaranya adalah sebagai berikut. Maka beliau menyebutkan yang pertama adalah mura'atul walidaini wa fahmu tabi'atahuma. Yang pertama adalah dia harus memperhatikan kedua orang tuanya dan berusaha melihat tabiatnya. Harus teliti nih orang tua saya nih kalau pas saya menikah nih kayak gimana tabiatnya sama istri. Harus diperhatikan. Harus diteliti pula. Maka hal itu bisa dilakukan dengan cara terus berbakti kepada kedua orang tua setelah ia menikah. Dan hendaknya dia tidak menampakkan kemesraan dengan istrinya di hadapan keduanya. Khususnya jika kedua orang tuanya itu adalah tipikal orang-orang yang memiliki tabiat keras. Yang memiliki tabiat keras karena tindakan tersebut terkadang bisa mengorbankan kemarahan kedua orang tua dan munculnya kecemburuan kepada mereka, khususnya adalah sang ibu. Sang ibu ini cemburu jemaah, sangat-sangat cemburu melihat bujangnya yang sudah dibesarkan, kemudian sudah berhasil menikah dengan kaum muslimat, kemudian dia bermesra-mesraan di depannya, maka dia akan merasa iri. Bahkan apalagi kalau sang suami ini sering memberikan barang kepada istrinya, ibunya ada di sana nggak pernah diberikan barang jemaah. Yang namanya manusia akan tersinggung dan yang lainnya. Maka berhati-hati. Dia harus lihat tabiat dari ibunya. Ibunya ini kalau Anda beli barang untuk istri Anda nih hadiah, tersinggung nggak? Ini ibu ini kalau Anda ngasih duit ke istri, tersinggung nggak? Seperti itu jemaah. Maka harus lihat tabiat dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian yang berikutnya insafuz zaujah. Yang kedua adalah yang hendaknya dia lakukan supaya terjadi harmonis antara orang tua dengan istrinya adalah berlaku adil terhadap sang istri. Harus adil, nggak boleh kita berat sebelah. 6. Kebaktian kita kepada orang tua jelas, kita mengetahuinya. Tetapi memberikan kebaktian atau memberikan hak kepada sang istri juga itu harus dilakukan. Harus dilakukan, yaitu mengetahui cara mengetahui hak-hak sang istri, kemudian dan dia tidak menelan mentah-mentah setiap perkataan yang diucapkan oleh orang tuanya. Dia ada masalah nih orang tuanya dengan istri, enggak langsung diterima apa ucapan orang tuanya, enggak. Tetapi dia tabayun dulu, melihat apakah benar yang dikatakan kepada istrinya atau yang lainnya, diminta juga penjelasan dari istrinya, kemudian dia timbang. Maka oleh karena itu seorang suami harus mengklarifikasi dan berbaik sangka kepada istri. Jangan mudah-mudah suudzon. Iya, kita bakti kepada orang tua kita itu tidak terbatas jemaah. Berbakti kepada orang tua itu tidak terbatas. Bahkan kalau ada kebutuhan antara orang tua dengan istri, dahulukan orang tua kita. Dahulukan orang tua kita. Bukankah yang membuat 3 orang yang terjerumus atau terperangkap di dalam gua itu adalah kebaktian dia kepada orang tuanya? Dia mengatakan ketika ada 3 orang yang lagi safar jemaah, kemudian hujan lebat, dia pun menginap atau berteduh di dalam gua. Berteduh di dalam gua jemaah. Kemudian tiba-tiba batu yang di atas gua tersebut bergelinding kemudian menutup pintu gua tersebut jemaah. Apa yang dilakukan? Yang pertama, dia berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, bertawasul dengan amal solehnya, berbuat bakti kepada orang tuanya. Dia mengatakan, sesungguhnya aku memiliki kedua orang tua yang aku senantiasa bakti kepadanya. Suatu hari aku mencari kayu bakar terlalu jauh, sehingga yang biasanya aku memerahkan susu kepada orang tuaku, kemudian aku memberikan dia minum, biasanya seperti itu. Tiba-tiba pas hari itu dia terlambat, nyampe di rumah, dia merahkan susu, ternyata orang tuanya sudah tidur jemaah, sudah tidur. Dia sudah tidur dan ingin memberikan air susu tersebut kepada orang tuanya. Sedangkan pada waktu tersebut istrinya dan anak-anaknya itu merengek kelaparan untuk minum air susu. Tapi nggak dikasih sama laki-laki tersebut. Dan dia ingin bakti kepada orang tuanya dan mengatakan kepada anak dan istrinya, aku tidak akan memberikan engkau air susu ini sampai kedua orang tuaku meminum hal tersebut. Dan dia berdiri sambil nunggu orang tuanya bangun jemaah.
Mulai dari malamnya tersebut sampai datang waktu subuh dia berdiri dengan hal tersebut. Kemudian dia bangun orang tuanya, kemudian diberikan minum, sisanya dikasihkan anak dan istrinya. Didahulukan orang tuanya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini adalah sebuah ketaatan kepada Engkau ya Allah, maka geserkanlah batu yang menutupi gua tersebut. Maka Allahu Jalla Jalaluh pun menggeser pintu atau menggeser batu yang menutup gua tersebut. Jemaah, baktinya kepada orang tuanya. Bahkan kalau bertabrakan dengan kebaktian kepada istri, maka didahulukan untuk apa? Untuk mendahulukan orang tuanya. Bahkan istri juga harus paham dengan hal tersebut. Istri juga harus paham, karena dia harus membantu sang suami untuk taat kepada orang tuanya. Kemudian yang berikutnya yang hendaknya dilakukan oleh seorang suami untuk memberikan keharmonisan antara keluarga dan istrinya, saling memahami bersama sang istri. Ini saling memahami bersama sang istri, atau disebutkan di atasnya menciptakan suasana saling memahami. Menciptakan suasana saling memahami. Maka seorang suami bisa minta sang istri supaya memberikan hadiah kepada orang tuanya. Nah, sesekali seperti ini. Supaya apa? Supaya harmonis nih. Maka jangan kita hanya yang memberikan hadiah kepada orang tua kita. Walaupun antum yang beli hadiah tersebut, antum yang beli, tapi suruh istri itu tuh ngasih ibunya antum. Supaya nih antara mertua dengan istri, antara orang tua dengan istri kita ini, atau antara seorang istri dengan mertuanya, ada jalinan kasih sayang dengan memberikan hadiah kepada orang tuanya. Maka tindakan semacam ini bisa melembutkan hati dan bisa juga menghilangkan rasa dengki dan bahkan menumbuhkan rasa kasih sayang kaum muslimat. Maka sesekali atau sering-sering pula memberikan hadiah kepada orang tua. Mungkin kalau masih tinggal di rumah mertua, ya dimasakin masakan yang enak dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah saling memahami bersama istri. Hal ini bisa dilakukan dengan cara sang suami berkata kepada istrinya, sesungguhnya kedua orang tuaku adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dariku. Maka dia mengatakan hal tersebut. Dikasihkan pemahaman kepada istrinya. Wahai istriku, engkau jangan cemburu ketika aku berbuat baik kepada orang tuaku, karena sesungguhnya orang tuaku itu adalah surgaku, wahai istriku, dan engkau enggak akan bisa bakalan masuk surga, wahai istriku, kecuali engkau bisa berbakti kepada aku dan aku berbakti kepada orang tuaku. Seperti itu jemaah. Kita nasihatin istri kita supaya dia faham dengan hal tersebut. Kemudian ketika engkau selalu berbuat baik kepadaku, maka aku tetap tidak akan bisa durhaka kepada mereka. Dia mengatakan, wahai istriku, segimanapun perbuatan baikmu kepada aku, engkau memberikan hadiah kepada aku, engkau memasakkan aku, engkau mencucikan bajuku, engkau merawat anak-anakku, maka hal tersebut tidak akan merubah ketaatanku dan membuat aku durhaka kepada kedua orang tuaku. Demikian pula aku tidak bisa menerima penghinaan yang ditujukan kepada kedua orang tuaku. Maka dinasihati istrinya, wahai istriku, aku itu tidak senang kalau ada orang yang menghina orang tuaku. Maka bantulah aku untuk senantiasa mengucapkan kata-kata baik, dan kecintaanku kepadamu akan semakin bertambah manakala engkau mau bersabar menghadapi orang tuaku serta menjaga keduanya. Dan itu yang kita harapkan dari seorang istri jemaah. Seorang istri berbuat baik, akur dengan ibu kita, kemudian dia melakukan ketaatan dan yang lainnya. Maka demikian pula hendaknya seorang suami juga menjelaskan kepada sang istri bahwa suatu hari kelak ia akan menjadi seorang ibu. Dan ingat, sifat kita itu kadang akan menurun kepada anak kita jemaah. Ketika ada seorang istri, dia tidak bakti kepada mertuanya, bisa jadi kelak dia punya menantu tidak mau bakti kepada dia. Hati-hati dengan hal tersebut jemaah. Dan bisa jadi suatu hari kelak ia akan mengalami keadaan yang serupa. Tatkala sekarang ia tersandung masalah bersama kedua orang tuanya atau kedua mertuanya, lantas apakah seorang istri akan ridho dengan bentuk pergaulan semacam itu? Pasti kita tidak akan mau terjadi hal tersebut.
Maka di samping itu dianjurkan bagi seorang suami untuk menjelaskan kepada istri bahwa akhlak yang jelek niscaya akan menimbulkan sifat keras dan tercela. Adapun sikap lemah lembut pasti akan memperindah suatu perkara, dan kalau sikap atau kalau sifat atau sikap lemah lembut itu hilang dari sesuatu maka akan memperparah keburukan, dan demikian itu terjadi. Rasulullah SAW mengatakan, inna zana la yakunu fi syai'in sesungguhnya akhlak tersebut atau kata atau sifat kebaikan tersebut tidaklah terdapat dalam sesuatu, atau disebutkan oleh Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelemah lembutan tersebut, sikap yang baik tersebut, kalau dia berada dalam suatu perbuatan akan membuat dia semakin indah. Tapi kalau dia dicabut dari hal tersebut akan membuat hal tersebut menjadi buruk. Maka seorang istri harus membantu suaminya untuk taat kepada orang tuanya, dan jelas memang semua yang dilakukan dari kesalahan-kesalahan suami itu juga tidak lepas harus ada bantuan dari seorang istri untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan suaminya. Karena seorang istri ini adalah partner bagi suaminya, yang mana dia membantu suaminya supaya dia bisa masuk ke dalam surga Allahu Jalla Jalaluhu bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh seorang suami yaitu kurang bersemangat dalam menciptakan keharmonisan di antara istri dan kedua orang tuanya. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa melindungi kita jemaah dari lalai dari membuat keharmonisan antara orang tua kita dengan istri kita, dan semoga kita menjadi penyelamat, menjadi penengah sehingga keluarga kita ini menjadi harmonis, sehingga keluarga kita ini menjadi baik dan kita diridhoi oleh Allahu Rabbul Alamin. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, sisanya kita gunakan tanya jawab. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan. Tafadhol jemaah, mungkin ada pertanyaan. Dari bapak-bapak, tafadhol, ibu-ibu juga. Nah, enggak ada jemaah. Ibu-ibu juga enggak ada. Maka dalam rumah tangga itu harus saling bantu jemaah. Harus saling bantu. Jangan sampai seorang istri itu beranggapan ketika ada suaminya, ya sudah suami yang mendidik saya, seperti itulah jemaah. Maka kita harus saling bantu ketika suami kita itu lalai atau lupa dengan kewajibannya, maka diingatkan. Jangan sampai dibiarkan terhanyut dan seterusnya. Karena hal-hal tersebut akan membahayakan sang suami dan jelas akan membahayakan keluarganya. Nah, fadhal, mungkin ada pertanyaan? Enggak ada jemaah? Kalau enggak ada jemaah, kita cukupkan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa menjaga keluarga kita jemaah. Kemudian menjaga orang tua kita, menjaga orang-orang yang kita cintai jemaah dari segala hal yang merusak antara kita dengan orang tua kita, antara seorang istri dengan mertuanya, atau yang akan merusak keluarga-keluarga yang kita cintai jemaah. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk taat dan senantiasa bakti kepadanya, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.